dia kabur ke kamar gua, udah pintu, anak-anak emang kita lagi pada makan-makan itulah, ngabisin bekal persediaan terakhir kita di pondok gitu kan. Makan apa lu? Anjing, gua baru keluar, katanya gua ngeliat kodok gede banget gitu. Terus kata pengurus kamar tuh ada yang kelas 6, yang kelas 3 SMA bilang, wah lu ketemu penghuni dapur. Tadi satu kamar itu kan ada anak SMP sama anak SMA-nya. Tanya sama dia, sama yang anak SMA-nya ini nih, anak baru juga. Lu kenapa diem aja? Tiba-tiba nangis. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang narasumber yang berasal dari daerah Kabupaten Tangerang, yang tentunya udah gak akan asing lagi. Jadi kita langsung aja kenalan sama Dani, teman-teman. Ya bisa kenalan lah. Gimana nih Dan, kabar lu Dan? Alhamdulillah baik-baik gue. Setelah sekian purnama ya? Menghindar dulu, Cok. Menghindar dulu ya. Gara-gara dia tahu banyak yang nanyain ke gue, bener apa enggak itu. Jadi disclaimer buat teman-teman semuanya, kenapa gue jarang upload, karena gue sekarang lagi semester akhir ya. Lu tahu semester akhir harus ngapain ya, sibuk gitu. Ya, cuma nyari kesibukan aja sebenarnya. Nah, kalau boleh tahu nih ya, dengan kedatangan lu lagi ke sini, lu mau ngebagiin cerita apa lagi nih, Dan? Sebelumnya kan lu tau lah, gue dulu mondok kan. Iya, mondok. Gue zaman SMP kan mondok, karena gue satu sekolah sama lu SMP ya gitu ya, SMP. SMP. Kan gue juga pindahan, kan gue anak pindahan. Nah, gue sebelumnya mondok tuh. Jadi gue pernah, kalau nggak salah gue pernah cerita sekilas sama lu yang masalah ketika di pondok. Oh, pondok. Hal mistis itu kayak gimana, benar nggak? Ya kan, pernah kita sering sharing masalah. Ada kejadian apa? Iya, kayak gitu. Ya dulu, ya balik lagi. Kalau lu udah pernah lihat yang video gue yang ini, yang di Booper, Oh iya, yang masalah ya bangor lah, pecicilan. ntar gue sertain. Ya, yang masalah Iya, pecicilan itu tuh, ya balik lagi. Dulu gue emang bandel gitu, sering kabur apa gitu. Disuruh tidur, pengen tidur gue malah masih Iya. ngapain gitu. Dan Nggak juga ada kejadian. banyak ya. Oke. Ya biarpun gue di pondok cuma 2 tahun bang. Oke, berarti tahan dulu ceritanya. Sesuai apa ceritanya nih teman-teman. Nah, pokoknya teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, juga subscribe channel gue untuk terus berkembang. Dan kita langsung masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Kongko Horor dimulai. Iya, dulu tuh gua zamannya SD, lulus SMA lulus SD. Nah, gua dipondokin nih sama pertama sih yang pengen mondok tuh ibu gua. Dan gua juga emang ada kemauan sih buat mondok gitu kan, ada kemauan buat mondok. Gua mondok di salah satu pondok pesantren yang ada di Serang. Tuh. Ada yang ada di Serang. Nah, awal datang sih ya fine-fine aja gitu, nggak ada kejadian apapun itu gitu kan. Tapi kalau nggak salah tuh bukan mos namanya, kayak lagi ada diskusi kamar gitu ya. Kayak diskusi kamar gitu. Beda ya sekolah pesantren. Iya, kayak ada diskusi kamar, pemilihan ketua kamar gitu kan, pemilihan ketua kamar, terus kayak jajaran-jajarannya gitulah. Di situ ya namanya, misalkan tuh biasanya kan kalau di rumah yang namanya bocah-bocah SD zaman dulu jarang gitu kan yang namanya begadang gitu kan. Biasa lebih sering kayak ya udah jam 9 tuh udah tidur. Nah, gue di pondok tuh ya mungkin dengan suasana baru, dengan aktivitas yang baru gitu kan, gue masih belum bisa betah gitu di pondok. Nah, gue mutusin buat kayak ya udah kita cerita nih sama teman-teman baru gitu kan, sharing-sharing gitu kan, sharing-sharing sama teman baru. Nah, itu awalnya ada teman gue, ternyata dia masih saudara sama gue. Kita lagi ngobrol-ngobrol masalah silsilah nih ceritanya. Nah, tiba-tiba dia bilang, lah lu kalau misalkan orang sini gimana sih, saudara dong sama gua, kata dia kan. Nah, di situ tiba-tiba ada temen gua, bodo amat lah gua sebut namanya gitu kan, karena gue juga udah jarang komunikasi sama teman-teman pondok gitu kan.
Nah sebetulnya namanya Adi. Nah si Adi ini kayak di kamar gue tuh ada jendela gede di belakang. Nah belakang itu ada makam sama pohon-pohon gede kayak pohon-pohon beringin gitu ya. Ada pohon belakang ini, pondok kamar gua. Itu udah lingkupnya lingkup, kalau kita nyebutnya kalau pondoknya lingkup pondok, lingkup orang dalam gitu, udah kayak dari pondok sama luar tuh ya udah kita nyebutnya area luar gitu. Biarpun emang itu katanya masih punya pemilik pondok gitu kan tanahnya. Nah situ dia diem aja jalan kayak ngeliatin satu jendela gitu. Jadi Adi ini kan? Bukan, salah satu temen gua. Salah satu temen gua. Dia diem. Wih kenapa lu? Jadi si apa namanya, si orang ini nih ditanya nih sama, jadi satu kamar itu kan ada anak SMP sama anak SMA nya, tanya sama dia, sama yang anak SMA nya ini nih, anak baru juga, lu kenapa diem aja, tiba-tiba nangis, kayak dia mau ngomong tapi susah ngomong gitu kan. Dilihat sama anak SMA ini, ternyata si Poci. Iya, ada di situ. Pilih ngebelakangin posisi. Jujur tapi gue nggak ngeliat di situ posisi, gue nggak ngeliat. Dan yang ngeliat cuma ada 2 orang. Nah di situ inisiatif lah. Dulu ditutupin lah, kita pakai sarung-sarung kita, dikumpulin, ditaliin. Dan nggak kelihatan lah ya. Iya. Itu juga sambil kayak ngebangunin teman-teman yang lain biar rame gitu, biar nggak takut gitu kan. Bangunin. Itu kalau nggak salah kita di jam 2 malam. Itu pun kita udah sering ditegur kalau lu pasti yang pernah mondok di modern ya biasanya tahu yang namanya bulis. Informasi aja bulis itu kayak hansip lah, kalau nggak kayak yang orang rondain gitu. Oke, kayak apa ya, piket lah. Iya, piket malam gitu, piket malam. Kita udah sering tegur gitu, tidur katanya udah malam, lu masih anak baru katanya jangan banyak begadang karena besok masih banyak kegiatan gitu kan. Nah setelah itu kayak anjing, ternyata apa yang diceritain abang gua, nah gua sebelum pondok pun gua diceritain hal misalnya sama abang gua, lu kalau di pondok gini banyak katanya gini. Ya namanya anak bocah kan, Iya. gimana sih gitu. Kita tutup pagi. Singkat cerita, udah berjalan lah sekitar 1 semester gitu, udah 6 bulan dulu di pondok. Nah kalau di pondok tuh ujian itu full dari pagi sampai malam ya, kadang sampai pagi lagi, pokoknya 24 jam itu full dari pagi sampai pagi. Enggak, ujian ya. Yang paling lama itu di pondok tuh yang paling lama itu ujian lisan gitu. Oke, iya sih benar. Satu kalian. Satu ujian lisan. Nah kalau ujian tulis mah sama kayak sekolah umum gitu, yang beda itu ujian lisan. Nah aku ujian lisan itu di area, kalau di pondok aku nyebutnya banat, di area cewek. Nah di area banat. Nah kebenaran Urban Legends itu area banat itu paling serem katanya, karena yang namanya anak horor pasti cerita horor kayak gitu kan, yang tahu di sini tuh banyak ada penunggunya ini gitu kan. Nah gue dapat kelas di kelas 2C apa gitu, lupa gue, di daerah di kawasan perempuan itu, di kawasan barat itu kan. Nah gue dapet jam 2 malam tuh, dan nggak mungkin kan yang udah mah ya udah pada tidur, pada istirahat, yang belum ya masih tetap lanjut. Iya, masih tetap lanjut. Nah ternyata di situ sisa sekitar 10 atau 15 orang lagi gitu, itu campuran dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu, sampai anak SMP gitu kan. Nah gue lagi duduk nih lagi kayak yang ngapal dulu kalau nggak salah mata pelajaran mutalaah yang tentang kayak bahasa Arab tangan apa kayak gitu, kayak grammarnya gitu. Kalau bahasa Indonesia grammarnya bahasa Arab, tapi kalau misalkan gue ada salah kasih pembenaran aja gitu. Nah lagi ngapa nih, gue lagi dites sama teman gue, tiba-tiba balik lagi yang di awal ngelihat si pocong ini, dia tepak gue. Nah posisinya itu kamar cewek itu ada yang namanya kamar excellent sama kamar yang umum gitu. Oke. Yang excellent itu bedanya cuma kayak rusun aja gitu, lebih mewah kalian dari luar itu kan. Tapi tetap aja sama aja, kamar mah nggak ada bedanya gitu. Satu kamar bisa sampai 40 orang, 50 orang. Nah, ya cerita, jadi letter M dia ngelorong. Nah si pintunya ini, tau nggak lu kayak pintu yang zaman dulu yang kayak karat itu, kayak pintu bar kayak gitu. Nah itu kebuka. Gua kira dia ya namanya cowok normal gitu kan, kayak ngeliat cewek lagi lewat tanpa kerudung, apalagi kita yang
eh, tinggal di pondok mungkin ngeliat cewek-cewek pakai kerudung atau apa gitu. Kira ngeliat itu, ternyata dia ngeliat kuntilanak lagi jalan di lorong. Tapi gue kira itu orang. Itu di situ gue ada berenam. Gue kelas 1 itu cuma ada 2 orang. Gue sisa gue sama temen gue. Nah sisanya kelas 2, kelas 3. Nah kelas 2 bilang, oh itu bukan orang, kata dia. Lah terus apa, kata gue kan. Coba lu perhatiin dari kaki jalannya gimana. Kita fokus ya, anjing, bener. Pindah langsung lari gue ke atas. Sebenarnya gue posisi di lantai 3, gue langsung lari ke lantai 3. Karena di lantai 3 itu masih full buat yang dipakai ujian. Itu kan. Gue cabut pada ke atas. So gimana? Terakhir nunggu subuh kita balik ke tempat ceweknya. Ke tempat cowoknya gitu kan, balik lagi ke area Banin. Itu pada cerita-cerita, nah gempar lah itu tuh si kuntilanak ini. Tuh langsung tuh. Ya namanya pondok kan ke pondok doang kan, Iya. jadi gampang kesebar gitu kan. Apalagi yang ngeliat itu lintas angkatan kayak gitu, sebar. Nah pas H-2 mau pulang, kita kasih setoran hafalan. Ya namanya di pondok kan pasti kalau mau pulang tuh, misalkan juz 1 nih Al-Baqarah sampai ayat berapa gitu kan. Ada hafalannya. Nah, ada hafalannya. Nah, gue balik lagi ngapal. Itu gue belum kebagian bulis, karena kelas 1 tuh belum bulis, nanti bulis kelas 2. Nah, gue ngapal di area tempat jemuran. Nah, jemuran itu ada lapangan basket. Nah, biasa tuh, kita tuh latihan, ngapal ataupun belajar di di lapangan badminton tuh yang area perbatasan area cewek cowok. Itu yang sekarang jadi gedung serbaguna pondok. Nah, di belakang tuh ada yang namanya lapangan basket sama area jemuran putra, dan tempat yang menurut gue paling angker ada di situ. Soalnya sebelahnya itu ada dapur umum buat cowok mau cewek. Di satu cuma beda pintu masuknya aja. Sama di belakang dapur itu langsung aliran Sungai Ciujung. Iya. Sungai Cimanciri apa Ciujung gitu. Pokoknya masih satu aliran gitu kan. Masih ngalir sih. Nah, soalnya di situ tuh menurut teman-teman gue yang sering kabur lewat situ itu serem. Karena apa? Banyak kejadian. Ada sih ceritanya tuh kayak izin penjaga, tapi kita nyebutnya kodok kiraya aja. Kodok kiraya. Iya, soalnya gede, katanya gede. Tapi alhamdulillah gue selama ini belum pernah ngeliat itu gitu kan, belum pernah ngeliat kejadian itu. Nah temen gue itu ngajakin gue kabur aja, pengen ngerasain suasana luar lah gitu. Apalagi dulu gue belajar ngerokok aktif tuh ya ketika di pondok itu gitu. Sumpah lah ya. Kalau dikata sumpah, soalnya lu kita rutatan dari pagi, lu bangun tidur aja jam 4, setengah 5-an gitu, soal subuh. Terus lanjut kaji kitab sampai jam 6, persiapan mandi, makan, muhadasah, percakapan bahasa Arab, bahasa Inggris, sekolah, istirahat tuh jam 1, jam 2 siang. Sampai kita tiap hari gitu, malam kita ngaji kitab, belajar gitu terus kan. Dan pada akhirnya lu langsung keluar. Iya, sumpah gua diajakin sama teman gua. Bukan teman sih, jatuhnya tuh kayak kakak-kakaan gua lah, abang-abangan gitu. Abang-abangan gua sebutnya dulu beler di pondok. Kata gua sering tidur. Terus. Kata dia, "Ler, ayolah keluar ke rumah teman gua yang anak luar." Jadi ada teman gua itu cuma sekolah doang, nggak mondok di situ. "Ayo ngopi di rumahnya anak luar temen gua," kata dia. "Gimana? Ini dekat nih." "Terus mau lewat mana?" kata gua. "Lu mau lewat kamar gua nggak bisa, soalnya tinggi. Apalagi jam-jam segini, jam rawan," kata gua. Ngeri kena bulis kan. "Lewatin aja lewat dapur, pagarnya ada yang bolong, biasa anak kabur lewat situ," katanya kan. "Ya malah," kata gua nggak berani cowok, kata gua. Habis itu kan bentar lagi gua pulang gitu, daripada gua pulang kehambat gara-gara ketahuan kabur. Iya. Sebenarnya ya udah gua tahan. Nah dia yang kabur nih berenam ternyata. Cuman buat pengen ngerokok doang duluan, biar gak ketahuan gitu kan. Kabur. Nah satu orang ini nih, gua nggak tahu, lupa gua namanya siapa. Emang agak bencong sih, agak lekong perilakunya gitu, agak feminim lah. Dia lari kabur lagi ke kamar gua, sedangkan kamar itu di lantai 4. Dia kabur ke kamar gua, udah berapa pintu, anak-anak. Emang kita lagi pada makan-makan itulah, ngabisin bekal persediaan terakhir kita di pondok gitu kan. "Makan apa lu?" "Anjing, gua baru keluar, katanya gua ngeliat kodok gede banget," katanya.
Terus kata apa, pengurus kamar tuh ada yang kelas 6, yang kelas 3 SMA bilang, wah lu ketemu penghuni dapur, katanya. Gue disitu penasaran kan, karena gue anak baru. Kata penghuni dapur, coba kata gue, kata gue jelasin, kata gue setiap daerah sini tuh penghuninya apa aja. Dikasih tahu lah, katanya di dapur tuh ada kodok gede, biasanya anak-anak sini tuh nyebutnya kodok jiraya, katanya. Terus di kamar ustad, jadi ada kamar ustad dengan tukang sholat itu cewek katanya, tapi nggak tahu, tapi bukan kuntilanak katanya, tapi hanya dia itu bilang cuma cewek. Terus di tempat wudhu itu mah nggak pernah ada yang lanjutnya, cuma kayak digangguin, digoyang-goyangin pohon-pohon doang, goyangin pohon. Terus di masjid gua kan ada menara, nggak tahu tuh fungsinya buat apa, cuma yang pernah gua masuk ke dalam itu cuma di sini cuman apa namanya, jet pump doang. Nah di situ kunci lagi katanya, tapi banyak. Oh, banyak. Nah ada kejadian, bukan bisa dibilang horor sih, horor itu gue juga ngalamin. Kelas balik, sebelum gue mau balik, ceritanya setelah ujian kita kayak anaknya Pak Ustadz, bukan Pak Ustadz, anaknya Kiai kita itu yang punya pondok itu, pimpinan pondok kita, ada yang syukuran, anak bungsunya di kayak selamatan. Nah itu jadi halaman masjid itu kan biasanya kita buat pakai sholat juga lah belakang, karena kan muridnya itu santri kan banyak kan. Nah itu kita lagi, posisi gue dapat lagi di bagian luar, nggak di bagian dalam, kita lagi riungan gitu kan, lagi selamatan anaknya gitu kan. Itu di atas kayak, lu tau nggak genteng, bukan genteng sih, kayak fiber gitu yang transparan, tapi warna biru. Iya betul. Nah itu tiba-tiba kayak ada orang jalan di atas, cuma tapak apa jejaknya aja, bukan bekas, iya bekasnya itu bekas langkah, tapi kita ngeliat bener-bener jalan itu cuma ada 1, 2 ganjil, kelima hilang. Nah itu yang awal teriak itu anak 4X, jadi anak kelas 1 SMA-nya teriak, katanya ada setan, katanya mana setan siang hari. Pas dicek benar, di atas ada apa namanya, jejak kaki. Wah udah gak beres ya, gue nih udah banyak banget, maksudnya hal-hal horor yang gue alami di pondok nih. Dan di hari terakhir besoknya penjemputan santri gitu kan, buat pulang ke rumah, kita begadang lagi, kita habisin uang jajan kita lah, stok jajan Karena mau pulang. Nah itu kita perpisahan tuh, kita dibebasin, ada yang terserah lu mau tidur yang enggak gitu kan, kita dibebasin. Nah gue lagi tengah lapangan jalan, jadi posisi ini misalkan kamar gua ini kelas. Nah kebenaran kelas itu dimatiin lampunya, jadi gue duduk di lapangan biasa buat parkir mobil gitu, kalau ada yang ngejenguk. Gue lagi duduk gelar karpet sama sejadah gitu kan, kita habis ngaji, kita nggak ada yang masuk ke dalam gitu, nggak ada yang masuk ke dalam kamar. Nah itu apa sih yang lo pikir ketika lo ngeliat kayak ada peci ngelayang? Peci. Iya. Kopiah. Kita nyebutnya peci. Ketika ada kopiah melayang, dan bukan cuma gua yang lihat. Kopiahnya warna apa tuh? Putih. Oke. Putih. Terus Jalan. Nah itu keadaan kelas atas itu dimatiin, karena nggak ada yang di atas juga. Biasanya kalau ada yang di atas pasti dinyalain gitu, dinyalain sendiri sama orang yang di atas itu gitu kan. Ini benar pada di bawah semua. Itu yang awal melihat pengurus kayak kitanya OSIS-nya lah gitu. Iya. Pengurus ini dia nunjuk, woi coba lihat di kelas dong, itu orang beraniin amat katanya, gelap-gelap di atas. Sedangkan yang gua tahu juga kelas itu termasuk horor juga, gedung itu kalau nggak salah gedung pertama yang ada di pondok, kelas pertama yang ada di pondok setahu gua. Nah, pada lihat, yang anehnya kalau misalkan emang bener itu makhluk gaib, otomatis ketika dia dilihat sama kita hilang dong. Tapi ini benar-benar satu lingkup putra itu hampir rata-rata ngeliat. Dicek nggak ada orang, sampai yang gulis pada naik ke atas ngecek, penasaran gitu kan, takutnya ada santri yang mau kabur segala macam. Tapi kalau mau kabur juga goblok juga sih sebenarnya, besoknya belum pulang ya kan, kecuali dia tahanan itu. Karena ya mungkin kalau misalkan emang ada yang kabur, pulangnya di mundurin seminggu kalau di pondok gua.
Atau- Jadi buat efek jerah gitu, efek jerah kalau misalkan emang dia Jadi imbasnya ke imbas ke semua gitu kan. Dicek lah nih, ternyata ada orang. Anjing kata gua. Baru 1 semester aja udah begini nih kata gua. Nah, singkat cerita pulang liburan. Kita bukan kayak reuni, kita kumpul teman-teman yang pondok gue yang rumahnya dekat sama gue. Cerita. Ternyata pas teman gue sakit, biasanya kan kalau kita sakit kan jarang ada yang ke klinik gitu, jarang yang tidur di klinik gitu kan. Biarpun ada kliniknya di pondok gue.